Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum mengkafani mayit dan tata caranya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, termasuk pada perkara yang ketiga, yaitu al-mas'alatu salisatu, yaitu perkara yang ketiga, hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu, yaitu hukum mengkafani mayit dan tata caranya. Beliau hafizahumullahu ta'ala mengatakan wa takfinuhu wajibun liqaulihi alaihi salatu wassalam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuh wa kaffinuhu fi thawbaini. Mengkafani mayit itu wajib didasarkan kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang seorang laki-laki yang sedang berihram, memakai pakaian ihram, yang mana waktu itu hewan tunggangannya atau kendaraan tunggangannya itu membantingnya, mematahkan lehernya, sampai kemudian dia meninggal dengannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau kemudian bersabda, kafanilah oleh kamu sekalian dia dengan 2 lipat pakaian, ya. Dan hadis ini sebagaimana dimaklumi dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam bi Arafah itwaqa'a an rahilatihi fawaqasathu faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam iksiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu, ya, fi thawbaihi wala tuhannituhu wala tukhammiruhu ra'sahu fa innallaha subhanahu wa ta'ala yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabiyan. Muttafaqun alaih wa fi riwayah Muslim wala wajhahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, di saat ada seorang laki-laki yang dia berdiri di samping Rasulullah alaihi salatu wassalam, berdiri bersama Rasul alaihi salatu wassalam di Arafah, tiba-tiba kendaraannya itu mengenai dia dan berhasil atau menginjak bagian lehernya, sampai kemudian lelaki ini meninggal. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun bersabda, mandikanlah oleh kamu sekalian jenazah ini dengan air dan sidr, daun istilahnya bidara, dan kafanilah oleh kamu sekalian dia itu dengan dua pakaiannya, dan jangan kalian meminyaki
dia. Dan jangan pula kalian itu meletakkan kerudung ataupun penutup pada kepalanya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan lelaki ini pada hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah, yaitu dia bertalbiyah sebagaimana dimaklumi. Talbiyah itu termasuk zikir yang diucapkan pada saat seorang dia sedang berhaji. Demikian pula umroh, ya, labbaik Allahumma labbaik, sampai daripada akhir lafaz daripada talbiyah. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim itu dengan lafaz dan jangan pula kamu tutupi bagian wajahnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang hadis ini berkaitan mengkafani orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram, ya, dia muhrim. Ada penjelasan di kalangan para ulama tentang, ya, hukum cara mengkafaninya, ya, di mana Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang seputar takfinul muhrim. Beliau mengatakan al-amalu ala annahu yugatta jami'u al-muhrimi illa ra'sah li'anna ihramar rajul wala yumna taqtiyati rijlaihi fi hayatihi wa kadzalika fi mamatihi. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan amalan yang berlaku bagi muhrim tentang masalah mengkafani jenazahnya, bahasanya ditutup seluruh dari tubuh orang tersebut, ya, kecuali bagian kepalanya saja. Dikarenakan, ya, seorang laki-laki tatkala ihram itu berlaku ihramnya itu di kepalanya, ya. Maksudnya dalam keadaan ihram seorang yang sedang memakai pakaian ihram itu bagian kepalanya terbuka, tidak kemudian ditutup, namun tidak terhalangi untuk menutup pada kedua kakinya, ya, yang mana ini dimaklumi berlaku di masa dia masih hidup juga tidak terhalangi, maka demikian pula berlaku di kala matinya, ya. Wahakata, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengkafani jenazah dari muhrim itu tidak boleh ditutup pada bagian kepalanya. Dan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kafinuhu fi thawbaihi, ya, kafanilah dia dengan dua pakaiannya. Itu yang dimaksud adalah dua pakaian ihram yang sedang dia pakai. Karena kita tahu seorang yang sedang ihram dia memakai dua pakaian. Satu dia tutupkan di bagian bawah, dan yang kedua dia pakai di bagian atas. Beliau kemudian melanjutkan wal wajib, ya, sutira jami'ul badan, dan yang wajib itu untuk ditutup seluruh daripada badannya. Namun fa'illam yujad
illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badan, ya, gutiya ra'suhu wa ju'ila ala rijlaihi say'un minal idkhir, ya. Namun jika kemudian tidak didapati kecuali pakaian yang tidak panjang, ya, yang sempit, di mana tidak mencukupi untuk seluruh badannya, maka ditutup bagian kepalanya dan dijadikan, ya, pada bagian kedua kakinya itu rumput idkir, ya. Wahakata. Dan apa yang beliau sebutkan di sini ini adalah berkaitan dengan mengkafani mayit selain daripada muhrim, atau selain dari mayit seorang yang berihram. Memang tentang perkara tersebut ada beberapa pembahasan di kalangan para ulama, ya. Namun penukilan yang tadi telah disinggung kaitannya dengan mengkafani muhrim itu adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana bagian kepalanya dibuka. Bagian kepalanya dibuka berarti wajahnya juga tidak boleh kemudian ditutup. Dari situ nampak bahwasanya mengkafani mayit selain daripada muhrim, ya, itu seluruh tubuhnya adalah ditutup, termasuk daripada mukanya. Tidak kemudian mukanya dibuka. Adapun kalau kemudian kain yang ada itu cuma pendek, tidak mencukupi, maka yang lebih didahulukan untuk ditutup dengan mukanya, ditutup dengan kain tersebut adalah bagian mukanya dan bukan bagian kakinya. Adapun bagi bagian kakinya itu bisa ditutup dengan rumput idkir, ya. Itu didasarkan pada liqauli Khabab fi qissati takfini Mus'ab ibni Umair radhiyallahu ta'ala anhu, fa amarana nabiyyu alaihi salatu wasalam an nugattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkir. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan Khabab, di mana beliau mengatakan tentang kisah pengkafanan dari Mus'ab bin Umair. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau memerintahkan kami untuk menutupkan kebagian kepalanya, namun bagian kakinya itu terlihat, dan kami pun menjadikan untuk kedua kakinya itu rumput idkir, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyinggung tentang masalah mengkafani muhrim, bala yuqatta ra'sul muhrim ad-dakar, ya. Yang tidak ditutup pada bagian kepala muhrim itu adalah muhrim yang laki-laki ataupun orang yang memakai pakaian ihram yang laki-laki. Itu didasarkan kepada sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wala tukhammiru ra'sah, dan jangan kalian menutupi bagian kepalanya, ya. Wa yakunu dzalika bi thawbin la yasiful basyarata satiran, ya. Wa yajibu an yakuna min malbusin mislih li'anna la ihjafa 'alal mayyit wala 'ala warasatihi. Yang demikian itu keberadaannya adalah
dengan pakaian yang tidak mensifati kulit. Ya. Yang mana pakaian tersebut ya, itu sifatnya menutup pada bagian kulitnya. Ya. Dan wajib keberadaannya tersebut ya, min malbusin misli, dengan lapisi dengan pakaian yang semisalnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pembahasan yang perlu untuk kita menyinggungnya. Di mana pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung seputar tentang orang yang meninggal di ma'rakah ataupun di peperangan. Di mana orang yang meninggal di peperangan ini Nabi alaihi salatu wassalam, beliau merintahkan sebagaimana dalam hadis Jabir, amara bidafnihim fi dimaihim walam yughassalu walam yusalli alaihim. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam merintahkan untuk mereka ini dikuburkan dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak mensolati mereka. Ya, tidak mensolati mereka. Tentang perkara ini ada beberapa riwayat ya, yang bisa kita kemudian mengkilas balik. Ada kaitannya dengan bab tentang masalah mengkafaninya. Hadis yang pertama adalah hadis Jabir, ya, sebagaimana tadi telah disinggung, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ana Nabi alaihi salatu wasalam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim walam yusalli alaihim walam yuksalu, ya, atau walam yughassalu. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan orang yang terbunuh di perang Uhud untuk mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, ya, dan tidak kemudian disolati mereka, dan juga mereka tidak dimandikan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwasanya tentang masalah mengkafaninya tadi itu tetap diberlakukan kepada mereka, tetapi tidak dimandikan, tidak disolati, tidak kemudian dilepas pakaiannya, tapi bersamaan dengan darah-darah mereka, ya. Karena apa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya, yaitu kaitannya dengan terbunuhnya ataupun syahidnya dari Mus'ab bin Umair, ya, itu perkara yang cukup jelas, ya, di mana, ya, diterangkan pada hadis yang telah berlalu, amarona Nabi alaihi salatu wasallam anugattiya ra'sahu wa anaj'ala ala rijlaihi minal idkir. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepada kami untuk menutup bagian kepalanya dan menjadikan pada bagian kedua kakinya itu dari idkir. Artinya dari situ nampak bahasanya orang yang syahid di ma'rakah itu mereka dikafani, ya, dikafani sebagaimana yang lainnya, ya. Hanya saja, ya, dibiarkan mereka ini dikubur dalam keadaan darah-darah masih menetes di tubuhnya, tidak kemudian dimandikan dan tidak pula kemudian
solatkan. Ya. Namun memang datang di dalam riwayat yang lain ya. Ya. Datang di dalam riwayat yang lain dari hadis Uqbah ya. Ya. Bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam kharaja fa shalla ala qatla Uhudin salatahu alal mayyit. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang datang dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu keluar dan beliau mensolati orang-orang yang terbunuh di perang Uhud sebagaimana beliau solat ya, mensolati jenazah ataupun mensolati mayit. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari diterangkan yusolli ba'da thamanin sinin ya, beliau mensolati setelah 8 tahun ya. Setelah 8 tahun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dari situ kemudian sebagian ulama memandang hukumnya adalah sunat, tidaklah wajib untuk mensolati jenazah orang yang meninggal di Ma'rakah. Ya. Wahakada. Kemudian ada pula hadis yang menguatkan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan, sebagian mengatakan isnadnya sahih. Ya, kita cukupkan dulu, kita hentikan mendengarkan azan dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan di bagian terakhir
Ini ada riwayat yang isnadnya hasan, sebagian mengatakan isnadnya sahih. Itu perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk lebih memperjelas seputar tidak dimandikannya dan juga tidak disolatinya syuhada fi Uhud ya. Beliau mengatakan anna syuhada Uhudin lam yughassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalli alaihim. Ya, Anas bin Malik atau Anas di situ radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahasanya ya syuhada Uhud itu mereka tidak dimandikan dan mereka dikuburkan bidimaihim wadufinu bidimaihim, mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka. Maksudnya tubuh itu dalam keadaan masih ya mengucur darah ya. Dan mereka tidak disolati. Nabi alaihi salatu wasallam beliau lam yusalli alaihim, beliau tidak mensolati mereka. Wahakata. Selesai pembahasan dari kitab ini atau dari untuk materi hari ini. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Ya, ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Intah.